Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Mika pasal 1. Judul Firman Tuhan yang datang kepada Mika, orang Moresyet, pada zaman Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Pemberitahuan hukuman atas Samaria. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Luluhkan gunung-gunung di bawah kakinya, dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di penurunan. Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kamu Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Segala patungnya akan diremukkan, segala upah sundalnya akan dibakar, dan segala berhalanya akan kuhancurkan. Sebab dari upah sundal dikumpulkan semuanya itu, dan akan kembali menjadi upah sundal. Nabi meratapi nasib Yehuda dan Yerusalem. Karena inilah aku hendak berkeluh kesah dan meratap, hendak berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang, hendak menolong seperti serigala dan meraung seperti burung unta. Sebab lukanya tidak dapat sembuh, sudah menjalar ke Yehuda, sudah sampai ke pintu gerbang bangsaku ke Yerusalem. Di Gad janganlah sampaikan berita, janganlah sekali-sekali menangis. Baiklah gulingkan dirimu dalam debu di Bet Le Afra. Berkemaslah hai penduduk Safir, dengan telanjang dan malu tidak berani keluar penduduk Jaanan. Ratapan Bet Hazel menghalangi engkau untuk berdiri. Dengan bimbang penduduk Marot berharap akan kebaikan, sebab malapetaka turun daripada Tuhan sampai ke pintu gerbang Yerusalem. Pasanglah kuda teji pada kereta, hai penduduk Lakis. Inilah permulaan dosa bagi putri Sion, sebab padamulah terdapat pelanggaran Israel. Sebab itu baiklah diberi hadiah perpisahan kepada Moresyet Gad. Rumah-rumah Akjib akan menjadi tipu daya bagi raja-raja Israel. Penakluk masih akan kudatangkan kepadamu, hai penduduk Marasya. Kemuliaan Israel akan disampaikan di Adudam. Cukurlah dan gundullah kepalamu karena anak-anak kesayanganmu. Jadikanlah kepalamu gundul seperti gundulnya burung bangkai, sebab daripadamu mereka akan masuk pembuangan. Jelasan dan renungan dari Mika 1 ayat 1 sampai 16. Mika adalah nabi yang berasal dari Moresyet, dekat perbatasan Yehuda, yang melayani di masa pemerintahan 3 raja Yehuda, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Ia menyampaikan firman Tuhan bukan hanya untuk Yehuda, tetapi juga Israel yang diwakili oleh ibu kotanya Samaria. Isi pesan utama, seruan bagi semua penduduk bumi. Mika memanggil semua bangsa untuk mendengar kesaksian Allah terhadap umatnya.
Ini menunjukkan bahwa dosa umat Allah menjadi pelajaran bagi seluruh dunia. Tuhan digambarkan turun dari tempatnya dan dampaknya begitu dahsyat. Gunung luluh, lembah belah, sebuah gambaran simbolis dari murka dan kekudusan Tuhan. Pelanggaran Yakub dan Yehuda adalah pusat kerusakan moral dan rohani bangsa. Kehancuran Samaria, Tuhan akan merobohkan Samaria karena penyembahan berhala dan kebiasaan amoral yang berasal dari kekayaan hasil penyembahan berhala atau disebut upah sundal. Ratapan Nabi. Mika merespon dengan empati dan penderitaan. Ia menggambarkan perasaannya secara ekstrim sebagai bentuk solidaritas terhadap bangsanya yang menderita akibat dosa. Ratapan atas kota-kota Yehuda. Mika menyebut beberapa kota di wilayah Yehuda yang akan mengalami malapetaka. Banyak nama kota ini mengandung permainan kata dalam bahasa Ibrani yang menyindir atau mengandung makna profetik. Yang terakhir, tanda duka cita dan nubuatan pembuangan. Mika menyerukan untuk mencukur kepala sebagai tanda duka atas anak-anak kesayangan yang akan dibuang ke negeri asing. Ini adalah puncak dari hukuman karena umat tidak bertobat. Renungan dan aplikasinya bagi kita. Tuhan adalah hakim yang adil dan suci. Ketika umatnya hidup dalam dosa terus-menerus, Tuhan tidak akan tinggal diam. Ia akan menegakkan keadilan. Bahkan jika itu berarti menghukum umatnya sendiri. Kita perlu hidup dalam pertobatan yang nyata, bukan sekedar ritual. Dosa memiliki dampak luas. Dosa bukan hanya menyakiti diri sendiri, tapi menjalar seperti yang terjadi dari Samaria ke Yerusalem. Hingga seluruh Yehuda, kehidupan pribadi kita mempengaruhi keluarga kita, komunitas kita, bahkan generasi setelahnya. Tuhan tidak membiarkan dosa tanpa peringatan. Mika diutus sebagai suara Tuhan untuk menegur. Tuhan selalu memperingatkan lebih dahulu sebelum menghakimi. Saat kita ditegur melalui firman, suara hati dan orang lain, itu tanda kasih-Nya. Berduka citalah karena dosa. Mika menunjukkan hati seorang nabi yang hancur, melihat bangsanya jatuh ke dalam dosa. Kita diajak bukan hanya menghindari dosa, tetapi memiliki kepedulian atas kondisi rohani orang-orang di sekitar kita. Kekayaan dan keberhasilan tanpa Tuhan tidak ada artinya. Samaria kaya, punya patung dan kemakmuran, tapi itu semua akan dihancurkan jika hidup kita dibangun di atas dasar yang salah. Ketamakan, kesombongan, penyembahan berhala modern, seperti ambisi dan kenikmatan dunia, maka Tuhan sanggup meruntuhkannya. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita. Tuhan menginginkan pertobatan sejati, bukan sekedar tampilan rohani yang palsu. Mika memperhatikan kepada kita bahwa Tuhan sangat membenci dosa, namun Ia juga rindu umatnya kembali kepadanya. Jangan tunggu malapetaka datang, bertobatlah sekarang dan hiduplah dalam kebenaran. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.